Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 190058 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Persuasi, yaitu saya akan membahas mengenai profil komunikator dalam program PLS, kemudian tahapan komunikasi persuasi dalam praktik PLS. Yang pertama, kita akan membahas tentang profil tokoh masyarakat, yaitu yang nama Hidayati, bidang studi ekonomi Islam, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir tahun maju 16 Juni 1996, pendidikan terakhir S1, nama program Rumah Tafis, alamat Padang Aro, Kecamatan Sangir, Kabupaten Sabah Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hidayati memiliki profesi sebagai guru tafis yang berada di Kabupaten Sabah Selatan. Dari dia menjadi guru tafis, disinilah dia melakukan aktivitas komunikasi, seperti ia mengajak anak-anak menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan membudidayakan nilai-nilai Al-Quran dalam kegiatan sehari-hari, berbasis hunian, lingkungan, dan komunitas. Ia memiliki banyak peran di masyarakat apabila ada acara kerohanian di daerah tersebut. Ia ikut serta dalam pelaksanaannya. Ia merupakan tokoh masyarakat di sana. Selanjutnya itu kita masuk dalam tahap komunikasi persuasi dan kegiatan tahfiz Al-Quran. Yang pertama, apa saja tahapan dalam penerapan komunikasi tahfiz Al-Quran? Yaitu pertama, membaca dengan melihat mushaf. Yang kedua, setelah ada bayangan lalu dibaca dengan hafalan. Yang ketiga, ditambah dengan merangkai. Yang keempat, dikuasai dengan hafalan yang betul-betul lancar. Yang kelima, diulang-ulang untuk memulai dari materi ayat pertama. Yang keenam, hafalan diperdengarkan ke hadapan pembinaan untuk ditafsir. Yang terakhir itu menghadap kepada pembina penghafal. Yang kedua, bisakah dijelaskan masing-masing dari tahapan penerapan komunikasi dalam kegiatan tahfiz Al-Quran? Yang pertama, terlebih dahulu penghafal membaca dengan melihat mushaf materi yang akan didengarkan ke hadapan pembina minimal dibaca 3 kali. Yang kedua, setelah dibaca dengan melihat mushaf dan terasa ada bayangan, lalu dibaca dengan menghafal tanpa melihat mushaf minimal 3 kali dalam satu kalimat, dan maksimalnya tidak terbatas. Yang ketiga yaitu setelah satu kali ada dampaknya dan menjadi hafal dengan lancar, kemudian ditambah dengan merangkaikan kalimat berikutnya sehingga sempurna menjadi satu ayat. Yang keempat itu setelah materi satu ayat dikuasai dengan hafalan yang betul-betul lancar, maka diteruskan dengan menambah materi baru dengan membaca itu melihat mushaf terlebih dahulu dan mengulang-ulang seperti pada materi pertama. Yang kelima yaitu setelah mendapat hafalan 2 ayat dengan baik dan lancar, maka hafalan tersebut diulang-ulang untuk mulai dari materi ayat pertama, dirangkai dengan materi ayat kedua minimal 3 kali. Yang keenam yaitu setelah materi yang ditentukan menjadi hafal dengan baik dan lancar, kemudian hafalan ini diperdengarkan ke hadapan pembina untuk distraksi hafalan serta mendapat petunjuk dan pembinaan seperlunya. Yang terakhir itu waktu menghadap kepada pembina, penghafal mendengar materi baru yang sudah ditentukan dan mengulang materi hari pertama untuk lebih memantapkan lagi hafalannya. Selanjutnya yang ketiga itu bagaimana media dikembangkan dalam penerapan komunikasi pada kegiatan tahfiz Al-Quran. Itu media yang dikembangkan merupakan bagian terpadu dari suatu kegiatan yang lebih besar, karena media merupakan alat bantu dalam komunikasi dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum sampai kepada pengembangan media adalah menganalisis konteks kegiatan tahfiz Al-Quran tersebut. Yang terakhir itu apakah kegiatan komunikasi yang menggunakan strategi terjamin mencapai tujuan komunikasi? Komunikasi yang dilakukan sesuai strategi komunikasi yang dikembangkan belum tentu mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan.
Sedetail apapun dan secermat apapun perencanaan yang dikembangkan, selalu saja diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu. Untuk mendapat menjamin tercapainya tujuan komunikasi tersebut harus dilakukan pemantauan atas kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan sambil tersebut mengamati perubahan yang terjadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.